Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para mahasiswa-mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika. Jumpa lagi bersama saya Sumarana. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan 5, di mana untuk pertemuan 5 ini kita akan membahas perihal topologi. Oke, yang pertama kita bahas apa sih definisi atau pengertian daripada topologi. Topologi adalah suatu cara atau suatu metode yang digunakan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan. Ya. Bagaimana bagaimana usaha kita untuk menghubungkan komputer kita dengan komputer orang lain sehingga dapat saling berkomunikasi. Intinya seperti itu. Nah, topologi itu ada banyak. Tiap-tiap topologi pasti mempunyai perbedaan, ya. Artinya mempunyai suatu kelebihan dan kekurangan. Baik itu dari sisi kecepatannya, baik itu dari sisi biayanya, baik daripada pemeliharaannya, ya. Itu berbeda-beda di setiap topologi. Nah, nanti kita akan bahas, ya. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari topologi A, kemudian topologi B, dan seterusnya. Kalau diklasifikasikan, topologi jaringan itu dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama yaitu fisik, yang kedua itu logical. Ya, yang namanya fisik berarti itu wujudnya ada, terlihat. Ya. Jadi untuk physical topologi ialah suatu gambaran di mana kita meletakkan perangkat-perangkat atau device-device yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan. Nah, itu namanya physical topology. Artinya segala sesuatu and device, ya, perangkat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan itu bisa kita sentuh, ya, wujudnya ada. Ya. Tapi kalau logical topology itu tidak berwujud, artinya tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita sentuh. Ya. Jadi perbedaan yang mendasar tuh kita kalau fisikal itu kita bisa lihat, bisa sentuh. Kalau logical itu kita tidak bisa sentuh dan tidak bisa kita lihat, ya, secara langsung. Tapi kalau logical itu kita bisa merasakan, ya, adanya topologi tersebut. Misalnya gini, kalau misalnya kita mengakses sebuah server, ya, misalnya kita buka www.detik.com, ya, secara tidak langsung, ya, itu kan kita tidak melihat, ya, bagaimana cara jalannya itu sehingga di browser kita tampil, ya, keluar detik.com itu kita tidak bisa lihat, ya, tidak bisa kita sentuh, tapi kita merasakan oh ini ada sebenarnya, gitu. Itulah logikal. Topologi fisik, ya, di dalam jaringan itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama peer-to-peer, yang kedua client-server. Apa sih peer-to-peer? Ya. Peer-to-peer itu adalah dua komputer, ya, minimal dua, ya, komputer atau in-device yang saling berkomunikasi langsung di dalam jaringan, ya, di mana komputer yang satu dengan komputer yang lainnya ini saling mempunyai kedudukan yang sama, ya. Artinya tidak ada yang melayani dan tidak ada yang dilayani, tidak ada servernya dan tidak ada kliennya, ya. Kemudian untuk apa jaringannya itu? Nah, dia nanti akan berubah fungsi menjadi client server ketika dia, ya, misal komputer A ini merequest ke komputer B, ya. Nah, maka si per request ini menjadi client dan yang melayani requestan itu disebut server, ya. Nah, di dalam peer-to-peer, ya, contohnya itu ialah penggunaan storage yang ada di dalam internal komputer itu sendiri. Sedangkan untuk client server, ya,
itu kita harus menyediakan komputer sendiri, di mana komputer ini bertugas untuk melayani setiap permintaan dari klien. Ya. Kita merequest www.google.com. Ya, berarti kan kita merequest, ya, merequest kepada server Google untuk membuka halamannya. Ya, www.google.com. Ya, artinya wahai server Google, saya ingin membuka halaman Anda, tolong kirimkan. Nah, nanti si server Google ini akan merequest, Anda berhak untuk membuka halaman saya. Ini akan saya berikan, akan saya tampilkan halaman saya kepada Anda. Maka terbuka. Ya. Nah, hubungan antara komputer kita dengan komputer Google itu dikatakan client server. Kenapa? Karena satu sisi ada yang merequest dan satu sisi ada yang melayani. Ini disebut client server. Ya. Kalau di dalam jaringan LAN bagaimana? Sama. Ya. Ketika misalnya ada teman kita men-share, ya, kita men-share file, video dan lain sebagainya. Ya. Jadi tempat kita men-share itu dikatakan server. Kliennya siapa? Kliennya adalah orang yang meminta atau mengambil di server tersebut, gitu. Ya. Apakah bisa komputer klien menjadi komputer server? Bisa. Ya. Kapan? Ketika si komputer klien tersebut, ya, kita fungsikan dia sebagai server. Ya. Artinya misalnya gini, ada dua buah komputer. Ya. Dua-duanya ini saling men-share. Komputer A nge-share film, yang komputer B men-share file. Nah, kedua-duanya saling merequest, saya minta film dong, saya minta file dong. Nah, ini saling merequest. Maka ketika yang satu merequest, ya, ketika dia merequest, ya, maka dia menjadi klien. Tapi ketika dia melayani requestan dari komputer sebelahnya, maka dia disebut dengan server. Ya, itu namanya client server. Nah, kemudian jenis-jenis topologi jaringan. Ya. Topologi jaringan yang pertama itu topologi ring. Ya. Topologi ring ini merupakan topologi yang cukup sederhana dan lawas. Ya. Artinya ini teknologi yang digunakan di masa lampau. Ya. Dengan topologi ini, ya, kelebihannya antara lain, kalau kita lihat dari gambar ini, penggunaan kabelnya di sini ini lebih sedikit. Ya. Dengan menggunakan kabel yang sedikit, maka biaya yang dikeluarkan pun akan semakin murah. Ya, itu kelebihannya. Kemudian, apa sih kekurangannya? Nah, kekurangannya adalah jika salah satu node atau komputer, ya, di situ rusak, ya, maka seluruh jaringan yang ada di dalam jaringan topologi ring tersebut akan sangat berpengaruh atau tidak bisa bekerja. Ya. Tentu saja kalau kita menggunakan topologi ring ini di dalam perusahaan kita, ya, misal saya membangun sebuah topologi ring di kantor. Kemudian ada karyawan yang sedang malas bekerja. Malas kerja nih, lagi banyak pekerjaan. Udah, dia tinggal rusakkan atau dia diskonekkan atau dia putus kabelnya, maka satu kantor itu tidak akan bisa beroperasi. Gitu. Nah, makanya untuk topologi ring ini sudah mulai ditinggalkan. Ya. Karena si topologi ring ini amat bergantung dari si komputer tersebut. Gitu. Semakin banyak, ya, jumlah komputer yang terhubung ke dalam jaringan topologi ring ini, ya, ini amat sangat berpengaruh kepada kecepatan transfer data. Ya. Kenapa? Karena ketika dia ingin mengirimkan, ya, sebuah permintaan atau sebuah request, ya, kepada komputer yang ada di sebelahnya, itu dia harus melalui semua komputer yang ada di dalam jaringan tersebut. Itu topologi ring.
Nah, untuk topologi ring ini menggunakan Ethernet ya, menggunakan Ethernet seperti ini, di mana konektor yang digunakannya itu adalah konektor BNC namanya, BNC konektor ya. Jadi di sini di gambar Ether sini ya, ini ada gambar NIC ya. Nah, di gambar NIC ini ya, ini yang ini ya, ini merupakan konektor untuk menghubungkan kabel yang menggunakan konektor RJ45 dan ini digunakan untuk topologi star. Nah, dalam topologi ring ataupun topologi star ini menggunakan ini konektor BNC ya, di mana konektor BNC ini ya, ini kita bisa temui dia di antena TV ya. Kemudian untuk penggunaan kabelnya pun ya, ini kabelnya sering kita lihat di antena TV ini ya. Ini namanya kabel koaksial. Kabel koaksial itu terdiri dari dua buah konduktor ya, dan dua buah isolator. Konduktornya mana? Ini yang pertama yang di tengah ya. Yang di tengah ini merupakan tembaga solid ya. Kemudian dia akan dilapisi oleh seperti busa di sini. Ini isolator yang pertama, supaya antara si konduktor yang di tengah ini tidak terhubung dengan konduktor yang ada di serabut ini ya. Ini konduktor serabut. Nah, yang terakhir ini adalah lapisan isolator plastik ya. Jenis kabel ini ya, ini kita bisa masih digunakan untuk antena-antena TV ya. Nah, konektor yang digunakan untuk menghubungkan kabel koaksial ini adalah konektor yang ini. Ini namanya adalah BNC konektor ya. Kalau kita lihat di gambar sini ya, ini ada percabangan di sini. Jadi untuk menghubungkan komputer-komputer ini ada percabangan ya. Nah, di percabangan-percabangan ini kita menggunakan sebuah perangkat yang namanya T-konektor seperti ini ya. Jadi ini dihubungkan ke NIC-nya ya, ke sini ya. Dihubungkan ke NIC sini ya. Kemudian yang ujung sini ya dan ujung sini ini untuk menghubungkan kabel ke komputer yang sebelahnya ya. Jadi ini langsung ke komputer yang untuk ke komputernya, dan ini ditarik kabel untuk ke komputer yang ada di sebelahnya. Begitu semuanya hingga melingkar ya. Sekarang kalau misalnya kita harus membuat jaringan topologi ring ya, tapi beda lantai, ini akan cukup repot. Misalnya yang satu ada di lantai 1, kemudian satu lagi ada di lantai 9, ya. Kemudian satu lagi ada di lantai 5 nih. Maka kita harus menarik kabel itu dari lantai 1 ke lantai 5 dulu ya, kemudian baru ke lantai 9 gitu. Kalau misalnya dari lantai 1 kita langsung ke lantai 9, nanti dia akan turun lagi ke lantai 5 kabelnya, maka akan ada dua kabel ya, yang dua kabel yang cukup panjang ya. Makanya agak merepotkan dan tidak lagi digunakan untuk topologi ring ini. Nah, tadi saya katakan bahwa topologi ring ini mempunyai suatu kelemahan, di mana kelemahannya adalah ketika satu node atau satu komputer itu mengalami kerusakan, maka jaringan atau seluruh komputer yang ada di situ dalam jaringan tersebut itu tidak akan bisa beroperasi. Nah, untuk mengatasinya maka digunakan yang namanya topologi dual ring. Ya. Topologi dual ring ini merupakan sebuah topologi yang digunakan untuk dapat menjadi backup ya. Artinya ketika salah satu ya, misal si kabel yang ada di sini putus. Nah, ketika yang ada di sini putus, dia tidak akan bermasalah. Kenapa? Karena ini masih ada jalur berikutnya yang ada di sini. Gitu. Ya. Nah, tentu saja ketika dia menggunakan topologi dual ring seperti ini,
ini akan lebih boros. Kenapa? Yang pertama lihat di sini. Ini menggunakan 2 kabel, artinya lebih banyak kabel yang harus kita sediakan. Semakin banyak kabel yang kita sediakan, maka biayanya pun akan semakin besar. Gitu. Selain itu, di sini di PC-nya atau di komputernya, ini juga harus menyiapkan 2 buah Ethernet atau sebuah network interface card. Ya. Jadi di sininya harus ada 2 interface card, di sininya harus ada 2 kabel, kemudian konektornya pun harus ada 2. Ya, maka dari topologi ini kekurangannya adalah boros gitu. Biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Tapi keuntungannya apa? Kalau ada satu yang rusak, ya, misalnya jalurnya ada yang rusak, maka dia tetap bisa akan beroperasi melalui jalur yang ada di sebelahnya atau jalur backup-nya. Ya, itu keuntungan dari topologi dual ring. Nah, kemudian topologi berikutnya adalah topologi mesh. Ya. Topologi mesh ini merupakan topologi yang cukup rumit, ya, di mana untuk menghubungkannya, ya, antara satu komputer ke komputer lain itu akan tercipta kabel sebanyak n, ya. Jadi rumusnya itu kabelnya itu n, ya, dalam kurung n min 1 dibagi 2, ya. Contoh di sini. Ini ada n itu adalah banyaknya PC. Di sini ada 5 PC, 1 2 3 4 5, ya. Berarti berapakah kabel yang akan kita gunakan untuk menghubungkan semua PC ini? Jawabannya adalah di sini 5, ya, dikali 5 dikurang 1 dibagi 2, ya. Berdasarkan sifat matematika yang ada di dalam kurung ini dikerjakan dulu. Berarti 5 dikali 4 dibagi 2. 5 kali 4 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kita hitung apakah benar kabel yang ada di dalam jaringan topologi mesh ini berjumlah 10. Kita lihat yang pertama 1 2 3 4. Oke, kita lihat lagi 5 6 7. Ini sudah 8 9 dan ini 10, ya. Maka jumlah kabelnya adalah n dalam kurung n min 1 dibagi 2. Nah, ini banyak kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain. Nah, kalau kita lihat, ya, gambar ini, ya, dengan yang tadi saya terangkan bahwa di sini menggunakan banyak kabel, berarti ini akan menjadi suatu kekurangan. Kekurangannya apa? Banyak kabel yang digunakan. Semakin banyak kabel yang digunakan, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun topologi mesh ini, ya, ini akan semakin besar. Kemudian kita lihat di sini, ya. Ini si PC ini atau tiap-tiap PC yang ada di sini, ini mengeluarkan kabel sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Berarti si CPU ini harus mempunyai 4 buah device. Ya. Nah, dengan mempunyai 4 buah device itu, ya, mempunyai network interface card itu, maka biaya yang dikeluarkannya pun akan semakin besar. Gitu. Nah, tapi, ya, keuntungannya adalah ketika terjadi satu masalah terhadap satu jaringan, misal ini bermasalah putus, nah, maka dia masih ada nih jalur lain, alternatif lainnya masih ada. Gitu. Jadi ketika satu line atau satu jalur bermasalah atau 2 jalur bermasalah, tidak akan menjadi masalah untuk topologi mesh ini. Gitu. Cuma kekurangannya itu semakin banyak kabel yang digunakan, maka biayanya pun akan semakin besar. Itu kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua, instalasinya di sini cukup rumit, ya, cukup membingungkan, cukup memusingkan, ya. Dimana ketika satu komputer harus mengeluarkan banyak kabel. Ya. Di sini kita hanya 5 komputer, kabelnya berjumlah 10. Ya.
di mana tiap satu PC atau satu komputer ini mengeluarkan 4 kabel. Bagaimana ketika jaringan yang harus kita bangun 100? Satu PC harus mengeluarkan kabel sebanyak 99. Kita pikirkan apakah ada komputer yang punya network interface card sebanyak 99? Kan tidak ada, ya. Maka topologi ini pun mulai ditinggalkan, ya. Nah, topologi berikutnya adalah topologi bus. Ya. Topologi bus ini hampir mirip dengan topologi ring. Ya. Hanya saja ketika dia topologi ring, ya, di N sini, ya, ini dibuat tertutup. Ya. Ini topologi ring. Tapi ketika dia topologi bus, ya, ini nggak ada, ya. Di sini diberikan N konektor, ya. Kekurangan atau kelebihannya itu hampir mirip sama topologi ring, akan tetapi untuk topologi bus ini mempunyai satu kelebihan, yaitu ketika kita mau penambahan klien itu lebih mudah, ya. Jadi kita bisa menambahkan di sini, cukup kita ganti N konektornya dengan T, ya, T konektor, kemudian disambungkan ke PC seperti itu. Lebih mudah, ya. Baik kabel ataupun konektornya sama, dia masih menggunakan DNC konektor dengan kabelnya adalah koaksial. Kemudian topologi yang berikutnya adalah topologi star. Topologi star ini adalah topologi yang hingga saat ini masih digunakan. Kenapa? Karena topologi ini mudah di dalam pengembangannya, ya. Kemudian pemeliharaannya pun mudah, ya. Jadi ketika di sini ada suatu kerusakan, ya, ataupun kerusakan di sini, ya, ini tidak mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Ketika kita mau menambahkan atau mengembangkan jaringan, kita hanya tinggal narik kabel, kita taruh end device-nya, selesai, lebih mudah, gitu. Ya, itu kelebihannya, gitu. Nah, tapi kekurangannya kita lihat di sini. Yang pertama, dia memerlukan perangkat. Ya, perangkat pertama itu apa? Ini, ya, switch ataupun hub, ya. Ini memerlukan biaya tambahan. Kemudian setiap device, ya, setiap PC ataupun laptop ini memerlukan kabel sendiri-sendiri, ya. Maka akan semakin banyak kabel yang kita gunakan. Semakin banyak kabel yang digunakan, maka biayanya pun akan semakin besar. Nah, itu kekurangannya. Nah, untuk kabel yang digunakan pada topologi star adalah kabel UTP, ya. Kabel yang kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya ajarkan. Kabel UTP itu bagaimana cara mengcrampingnya itu seperti apa, ya. Jadi kabel yang digunakan untuk star, ya, topologi star adalah ini. Kabelnya adalah kabel UTP, di mana kabel UTP ini terdiri dari 4 pair, ya, 4 kabel terpilin, masing-masing pilinan itu terdiri dari 2 kabel. Jadi jumlah keseluruhan kabelnya adalah 8 buah kabel, ya. Warnanya adalah ini putih orange, putih biru-biru, putih hijau-hijau, putih coklat-coklat. Dengan konektornya adalah ini, ya, RJ45, dan alat bantunya berupa switch ataupun hub, ya. Kekurangan yang lain dari topologi star itu adalah jika perangkat centralize-nya ini, ya, switch atau hub-nya yang rusak, maka seluruh jaringan yang ada di dalam topologi tersebut akan tidak berfungsi atau tidak bekerja, ya. Dia sangat bergantung pada centralize-nya, ya, pada switch atau hub-nya, ya. Tapi ketika ada komputer atau 1 buah line atau 2 buah line yang rusak, itu tidak akan mengganggu kinerja jaringan secara keseluruhan. Nah, topologi yang berikutnya adalah topologi hybrid. Ya, topologi hybrid ini merupakan topologi penggabungan, ya. Bisa star dengan bus digabungkan, ataupun star dengan ring digabungkan, itu terserah kita, ya.
Yang jelas penggunaan topologi hybrid ini tujuannya biasanya misal di sini ya. Ini kan topologinya adalah topologi star ya. Gimana sih cara lihat starnya? Ini ada device yang namanya hub atau switch-nya. Maka sudah jelas di sini topologinya star. Kemudian busnya di mana? Ini ada busnya. Ya. Busnya itu digunakan sebagai backbone. Ya. Tentu saja untuk topologi bus saat ini tidak lagi menggunakan kabel koaksial. Biasanya topologi bus di sini ini sudah menggunakan sebuah penghantar yaitu fiber optik. Ya. Jadi kecepatannya lebih tinggi ya, karena dia dipergunakan sebagai backbone. Nah, kalau pada sebelumnya kita sudah bahas tentang topologi, di mana topologi yang menggunakan kabel itu terdiri dari ring, star, double ring, kemudian hybrid, mesh, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada topologi berikutnya, yaitu topologi yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Ya. Di sini atau dikatakan nirkabel. Ya. Yang pertama itu adalah ad hoc. Ad hoc itu apa sih? Ad hoc itu bagaimana kita menghubungkan komputer kita dengan komputer orang lain tanpa menggunakan peralatan bantu seperti access point. Ya. Jadi PC kita dengan laptop kita dengan laptop teman kita itu kita hubungkan secara langsung. Ya. Atau di dalam topologi yang menggunakan kabel ini dikatakan peer-to-peer. Tapi di sini kita tidak menggunakan kabel, menggunakan wireless. Ya. Jadi untuk topologi wireless itu ada dua. Yang pertama adalah ad hoc, di mana ad hoc ini akan sama dengan peer-to-peer. Ya. Jadi dia tidak menggunakan alat bantu bernama access point untuk dapat berkomunikasinya. Ya. Pak, apakah ini hanya kalau peer-to-peer di pengkabelan kan hanya bisa untuk dua, ya. Jadi PC1, PC2 saling komunikasi, itu namanya peer-to-peer. Apakah ad hoc di dalam wireless hanya dua juga? Tidak, ya. Di dalam ad hoc, ya, peer-to-peer itu bisa banyak. Ya. Kalian bisa praktekkan antara teman kalian. Kalian buat sebuah SSID dari laptop kalian, kemudian nanti teman kalian joinkan, ya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah topologi yang bernama infrastruktur, di mana ketika dia topologi infrastruktur, dia menggunakan alat bantu yang bernama access point, di mana access point ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk memancarkan SSID. Ya. Jadi ini nanti ada SSID yang dipancarkan untuk si klien ini bisa berkomunikasi ke sini. Ya. Jadi si access point ini ya memancarkan sebanyak tergantung daripada tipenya. Untuk access point rumahan itu biasanya maksimal jumlah klien yang bisa dilayani atau ditampung itu jumlahnya sekitar 32 ya. Tapi berbeda kalau misalnya kalian menggunakan perangkat khusus misalnya UniFi atau Rufus ya, itu bisa sampai ratusan. Jadi tapi tentu saja ketika kita menggunakan perangkat-perangkat yang bagus ya, tentu saja hal ini akan berdampak pada biaya yang dikeluarkan. Semakin bagus alatnya, maka biayanya pun yang dikeluarkan akan semakin besar. Misalnya saja di sini access point mereknya D-Link gitu. Kita hanya bisa sekitar 30 sampai 32 klien. Misalnya di kantor kita ada 40 klien, ya kita jangan menggunakan merek itu. Ya. Kita gunakan merek yang lain. Misalnya UniFi bisa sampai 300. UniFi itu seperti apa? Seperti yang ada di kelas kalian yang berbentuk bulat itu bisa sampai 300. Ataupun kalian bisa pergunakan yang lebih bagus lagi, misalnya Rufus. Nah itu jauh lebih banyak lagi. Ya, tapi tentu saja
penggunaannya disesuaikan. Jangan kita beli Rufus yang untuk jumlah maksimalnya sekitar 500 user kita pakai di rumah, di mana orang rumah itu cuma ada 3 sampai 5 orang gitu. Akan mubazir seperti itu. Oke, pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa melakukan absensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.